pembunuh berantai yang senang melakukan pelecehan seksual dan kanibalisme terhadap korbannya. Inilah kisah Albert Fish. Dilansir dari Murderpedia dan Azizpedia. 1. Kehidupan awal. Albert Hamilton Fish, lebih dikenalnya dengan Albert Fish, lahir pada tanggal 19 Mei 1870 di Washington, D.C., Amerika Serikat. Albert Fish adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Albert tumbuh dari keluarga mempunyai riwayat sakit kejiwaan. Sang ibu memiliki sakit kejiwaan yang membuat sering berhalusinasi. Dan kedua, saudara kandungan sering keluar masuk rumah sakit karena mengalami gangguan mental. Selepas ayahnya meninggal, ibunya Albert mengirimkan Albert ke panti asuhan. Dia di sana sering mendapatkan kekerasan dan penyiksaan fisik. Anehnya, hal itu malah membuat Albert menyukai dan menikmati sampai dia ereksi. Pada tahun 1879, sang ibu mendapatkan pekerjaan yang layak dan Albert dibawa kembali oleh sang ibu untuk merawatnya. Pada tahun 1882, Albert sudah mulai menunjukkan rasa ketertarikan homoseksualnya. Pada tahun 1890, Albert pergi ke New York City. Sesampai di sana dia bekerja menjadi pelacur pria dan dia juga mengatakan mulai memperkosa anak-anak di bawah umur. Saat ibunya mengatur pernikahan Albert pada tahun 1989, dia masih sering melakukan kejahatannya. Albert menikah dengan seorang wanita yang lebih muda darinya dan mempunyai 4 orang anak. Sepanjang tahun 1898, Albert bekerja pelukis rumah dan masih sering melakukan kekerasan anak di bawah umur. Pada tahun 1917, istrinya meninggalkannya demi laki-laki lain. 2. Percobaan penculikan dan pembunuhan. Albert Fish melakukan serangan pertama kepada seorang anak remaja bernama Thomas Milton berusia 19 tahun di Wilmington, pada tahun 1910. Setelah itu dia menikam anak laki-laki dengan gangguan mental sekitar tahun 1919 di Washington, D.C. Pada tanggal 11 Juli tahun 1924, Albert melihat Beatrice Kell yang berusia 8 tahun yang bermain sendirian di peternakan. Albert menawarkan uang dan serangga untuk Kell, tapi diketahui oleh ibunya Kell dan Albert disuruh pergi. Namun Albert tidak langsung pergi melainkan pergi ke gudang belakang dan tertidur di sana. Saat pagi hari, ayahnya Kell menyuruhnya pergi. 3. Grace Booth. Pada tanggal 25 Mei tahun 1928, Edward Booth memasang iklan di koran bahwa dia sedang mencari pekerjaan. Dan pada tanggal 28 Mei tahun 1928, Albert menemui Edward Booth di rumahnya. Albert bercerita kepada Edward Booth bahwa dia pemilik peternakan yang ingin mempekerjakannya. Albert menggunakan nama samaran yaitu Frank Howard. Ketika Albert tiba di sana, dia melihat adik perempuannya Edward Booth yang bernama Grace Booth berusia 10 tahun. Keesokan harinya Albert mengunjungi keluarganya Edward Booth dan meminta izin untuk menemani Grace untuk acara ulang tahun sepupunya, dan tak pernah kembali. 4. Billy Gaffney. Seorang anak bernama Billy Gaffney sedang bermain bersama temannya di luar lorong apartemen keluarganya. Pada tanggal 11 Februari tahun 1927, kedua bocah itu hilang. Akan tetapi temannya ditemukan di atap apartemen bernama Billy Beaton. Saat ditanya apa yang terjadi pada Gaffney, Beaton berkata pria Buge membawanya. Joseph Mahan, seorang mekanik di Brooklyn Trolley, mengaku melihat foto Albert yang terpampang di koran dan dia mengenalinya sebagai laki-laki yang pada tanggal 11 Februari terlihat sedang menenangkan seorang anak kecil yang berada di dalam kereta bayi, yang sedang menangis sambil berkali-kali memanggil ibunya. Albert mengaku bahwa dia membawa Billy ke sebuah rumah kosong di daerah River Ave, kemudian melepas semua bajunya, mengikat tangan dan kakinya, dan membungkamnya dengan lap kotor. Baju milik Billy juga dibakar dan sepatunya dibuang ke tempat sampah. Albert kemudian pulang ke rumahnya setelah sebelumnya membawa kereta bayi kembali menuju ke tempatnya pada jam 2 pagi. Keesokan harinya pada jam 2 siang, Albert kembali menemui Billy sambil membawa sebuah cambuk yang dia buat sendiri dari ikat pinggang miliknya. Kemudian dia mencambuk Billy di bagian belakang hingga darah terlihat mengalir melalui kakinya. Selain itu, Albert juga memotong kupingnya, hidungnya, menyayat bagian wajah yang memanjang dari kuping kanan hingga ke kuping kirinya,
mencungkil matanya, menancapkan pisau di perut Billy dan meminum darahnya. Albert kemudian mengambil karung dan mengumpulkan beberapa batu. Dari situ, Albert mulai memotong-motong tubuh Billy dan memilahnya. Memasukkannya ke dalam karung, menambahkan batu-batu sebagai pemberat, dan membuangnya di sebuah kolam berlumpur yang berada di sepanjang North Beach. Albert juga sempat membawa beberapa bagian tubuh tertentu untuk dimasak di rumah. 5. Pengadilan dan eksekusi. Albert menjalani sidang pertamanya pada tanggal 11 Maret tahun 1935. Berkenaan dengan kasus pembunuhan yang dilakukannya terhadap Grace. Menurut kesaksian beberapa psikiater yang dihadirkan oleh pengacara yang membelanya, Albert mempunyai seksual fetishes yang diantaranya adalah sadism, masochism, cunnilingus, anilingus, fellatio, flagellation, exhibitionism, voyeurism, piquerism, cannibalism, copropagia, uropilia, pedofilia, dan infibulation. Oleh karenanya, saat itu Albert dinyatakan tidak waras dan mengklaim mendengar suara Tuhan yang memerintahkannya untuk membunuh. Kemudian jaksa penuntut menghadirkan 5 orang saksi, diantaranya adalah Menas Gregory yang merupakan bekas manajer di Bellevue Psychiatric Hospital, di mana Albert pernah dirawat. Dia bersaksi bahwa Albert memang abnormal, namun dia waras. Menurutnya, memiliki seksual fetishes bukan berarti Albert sakit jiwa. Bahkan Albert sama seperti kebanyakan orang pada umumnya dan secara sosial merupakan orang yang termasuk baik-baik saja. Saksi kedua merupakan dokter magang di The Tom Detention Complex yang bernama Perry Lichtenstein. Dia menyatakan bahwa rasa sakit yang ditimbulkan dari siksaan yang dilakukan Albert terhadap dirinya sendiri bukan merupakan sebuah kondisi kejiwaan. Namun hal tersebut dilakukan karena dia memang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual. Kemudian saksi ketiga yang bernama Charles Lambert memberikan kesaksian bahwa copropilia merupakan aktivitas yang umum, dan religious cannibalism mungkin memang menunjukkan gejala psikopat, namun bukan menjadi sebuah bukti yang mengarah ke penyakit kejiwaan. Dan hal tersebut hanyalah persoalan selera. Saksi keempat yang bernama James Vavasour hanya memberikan keterangan yang sama seperti yang dijelaskan oleh Charles. Dan saksi terakhir adalah Mary Nicholas yang merupakan anak tiri Albert yang berumur 17 tahun. Dia memberikan keterangan bahwa Albert kerap mengajari anak-anaknya untuk melakukan permainan yang melibatkan kegiatan masochism dan pelecehan anak. Setelah sidang yang berlangsung selama 10 hari tersebut, Albert dinyatakan waras dan bersalah, dan hakim memutuskan hukuman mati yang dilakukan setahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Januari tahun 1936. Albert meninggal di kursi listrik pada jam 11:09 malam di Sing Sing Correctional Facility yang merupakan penjara dengan sistem keamanan tingkat tinggi, dan dikuburkan di Sing Sing Prison Cemetery. Albert menjadi salah satu orang tertua yang dieksekusi di kursi listrik.